Halo Sobat IPS dimanapun kalian berada. Ketemu lagi nih dengan saya di channel Pak Maim. Gimana sih kondisi sobat? Masih dalam keadaan prima kan? Pastinya dong. Oke, daripada kalian bimbang karena mikirin si dia yang gak tahu ada apa enggak, mending kita belajar bersama Pak Maim. Siap? Check it go. Nah, sebelum mulai pembahasannya, silahkan like, share, dan subscribe ya teman-teman, biar channel ini bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih. Nah, pada kesempatan kali ini sobat, kita akan membahas tentang aktivitas memenuhi kebutuhan. Saat mengkaji tentang kebutuhan manusia, di mana manusia sendiri merupakan makhluk yang membutuhkan barang atau jasa untuk mempertahankan kehidupannya. Barang dan jasa ini bisa didapat dari sekitar manusia itu sendiri, seperti makanan, sarana transportasi, pakaian, dan lain sebagainya. Artinya, manusia memang tidak bisa hidup tanpa barang atau jasa yang ada di sekitar mereka. Berikutnya, kita akan membahas tentang jenis kebutuhan manusia. Berdasarkan tingkat kepentingannya, kebutuhan manusia terdiri dari yang pertama, kebutuhan primer. Yang kedua, kebutuhan sekunder. Yang ketiga, kebutuhan tersier. Nah, untuk kebutuhan primer sendiri merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi. Contohnya, makan, minum, rumah. Sedangkan untuk kebutuhan sekunder merupakan kebutuhan pelengkap yang dipenuhi setelah kebutuhan primer terpenuhi. Contohnya adalah TV, buku, dan furnitur. Yang berikutnya adalah kebutuhan tersier. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan terhadap barang yang dianggap mewah. Contohnya seperti mobil, perhiasan, dan gadget. Nah, gimana Sobat IPS? Sudah mulai paham kan? Nah, untuk ngecek kepahamannya, mari kita coba dengan kuis ya. Kenapa makanan merupakan kebutuhan primer? A. Makanan mudah didapatkan. B. Makanan harus selalu tersedia. C. Manusia pasti makan. Atau D. Makanan merupakan kebutuhan utama. Silakan dijawab. Betul sekali. Jawabannya adalah makanan merupakan kebutuhan utama. Lanjut. Jenis kebutuhan yang kedua dilihat berdasarkan waktu pemenuhannya. Nah, berdasarkan waktu pemenuhannya, jenis kebutuhan terdiri dari yang pertama, kebutuhan sekarang. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang. Yang ketiga, kebutuhan mendesak. Dan yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Nah, untuk kebutuhan sekarang, itu adalah kebutuhan yang harus dipenuhi saat itu juga atau saat dibutuhkan. Contohnya, saat lapar, ya kita harus makan. Yang kedua, kebutuhan masa mendatang. Nah, untuk kebutuhan masa mendatang ini merupakan kebutuhan yang dipersiapkan untuk nanti. Contoh misalkan, saat kamu mau pergi haji, kamu akan mempersiapkannya dari sekarang untuk direncanakan agar nanti kamu bisa pergi ke situ. Nah, yang ketiga, kebutuhan mendesak. Kebutuhan mendesak itu merupakan kebutuhan saat kondisi darurat. Misal, kita membutuhkan daerah aman saat ada bencana. Nah, yang keempat, kebutuhan sepanjang waktu. Kebutuhan sepanjang waktu ini merupakan kebutuhan yang dipenuhi sepanjang waktu. Contoh misalkan pendidikan, di mana pendidikan ini akan dibutuhkan dari awal kita lahir sampai kita meninggal. Jenis kebutuhan manusia yang selanjutnya kita lihat berdasarkan sifatnya. Nah, berdasarkan sifat, jenis kebutuhan manusia terdiri dari dua. Yang pertama, jasmani. Yang kedua, rohani. Untuk jasmani, itu adalah kebutuhan fisik yang berfungsi untuk menyehatkan badan. Contohnya seperti olahraga. Sedangkan untuk rohani, itu adalah kebutuhan batin yang berguna untuk menyehatkan pikiran kita. Contohnya adalah ibadah. Nah, jenis kebutuhan manusia berdasarkan subjek juga terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah individu, yang kedua adalah kelompok. Kebutuhan individu merupakan kebutuhan yang hanya untuk diri pribadi sendiri. Contoh misalkan makan. Nah, yang kedua adalah kelompok. Untuk kebutuhan kelompok itu adalah kebutuhan yang dibutuhkan secara bersama-sama. Contohnya adalah tempat ibadah.
Nah, gimana Sobat IPS? Banyak sekali kan kebutuhan manusia itu. Tapi masalahnya adalah alat pemenuh kebutuhannya itu sangatlah terbatas. Makanya manusia perlu berjuang untuk mendapatkannya. Saat membicarakan kebutuhan hidup, pasti akan ada faktor yang mempengaruhinya. Nah, faktor yang mempengaruhi kebutuhan diantaranya adalah yang pertama, jenis kelamin. Adanya perbedaan antara laki-laki dan perempuan pasti akan menghasilkan kebutuhan yang berbeda pula. Misalkan, laki-laki menyukai mobil-mobilan, sedangkan perempuan menyukai boneka. Alhasil, kebutuhannya jadi berbeda. Yang kedua, tingkat pendidikan. Semakin tinggi pendidikan seseorang akan memberikan pola pikir yang berbeda, sehingga kebutuhan pun akan berbeda. Yang ketiga, lingkungan tempat tinggal. Misalkan, seorang suku Baduy Dalam tidak akan membutuhkan handphone karena lingkungannya melarang adanya handphone tersebut. Yang keempat, kemajuan iptek. Misalkan, saat handphone ditemukan, maka saat ini handphone menjadi kebutuhan utama. Beda seperti pada masa handphone itu belum ditemukan. Yang kelima, pendapatan. Pendapatan akan mempengaruhi kebutuhan konsumtif setiap orang. Yang keenam, status sosial. Semakin tinggi status sosial, biasanya keinginannya dan kebutuhannya akan semakin besar. Yang ketujuh, selera. Perbedaan selera pasti mempengaruhi perbedaan kebutuhan. Yang kedelapan, adat. Adat dapat membuat orang berbeda keinginan akibat adanya aturan dalam adat tersebut. Lanjut. Dalam pemenuhan kebutuhan, tentunya akan dibutuhkan alat pemuas kebutuhan tersebut. Nah, berdasarkan cara memperolehnya, alat pemuas kebutuhan terdiri dari barang bebas, barang ekonomis, dan barang illit. Nah, yang pertama, barang bebas. Barang bebas adalah barang yang jumlahnya banyak. Contohnya, udara, air. Yang kedua, barang ekonomis. Barang ekonomis ini adalah barang yang membutuhkan